Bab 121. Radit dan Fadil sungguh tercengang mendengarnya. Pada tahun itu, Panglima Dirga membentuk pasukan Zirah Hitam. Tidak ada seorang pun yang berani menolak untuk tunduk pada pasukan ini. Sementara itu, prajurit pribadinya sudah pasti adalah yang paling elit. Mereka sanggup melawan 10 orang sendirian. Para pemilik Zirah Hitam ini memiliki kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Peringkat pengawal pribadi pun diurutkan sesuai jumlah pembantaian mereka. Orang yang menduduki 100 besar memiliki pencapaian besar dalam pertempuran. Menurut rumor, pengawal pribadi pertama Panglima Dirga telah mengikutinya bertempur kemana-mana. Jumlah orang yang dibunuhnya pun tak terhitung lagi. Jika tidak terjadi kecelakaan waktu itu, pengawal pribadi Panglima Dirga sudah menjadi pejabat sekarang. Pangkatnya bahkan di atas mereka semua yang ada di sini. Meskipun demikian, masih ada para petinggi yang turun tangan melindungi para pengawal pribadi itu agar mereka bisa kembali ke medan perang dan menghentikan bangsa Agrel untuk kerajaan Nuala. Namun, para pengawal pribadi itu memilih untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bekerja untuk negara lagi. Pak Radit, Pak Fadil, kalau kalian masih ingin memastikan identitasnya, bagaimana kalau kita sama-sama menulis surat pengajuan supaya bisa memeriksanya di Kementerian Perang? Tanya Iqbal dengan murung. Tidak usah lagi. Radit bergegas melambaikan tangannya seraya menyahut. Bukti untuk kasus ini sudah sangat jelas. Yang mulia, silakan umumkan keputusannya. Tidak perlu diragukan lagi, orang yang memiliki keterampilan memanah sehebat ini sudah pasti adalah pengawal pribadi Panglima Dirga. Aku sudah berpikir terlalu jauh. Yang mulia, silakan selesaikan kasus ini, ujar Fadil dengan penuh wibawa. Kementerian Perang memiliki catatan tentang pengawal pribadi Panglima Dirga. Jadi, hal ini tidak bisa dipalsukan. Hasan menjadi prajurit selama 10 tahun dan kembali ke kampung halamannya 5 tahun lalu. Waktu yang dikatakannya ini sudah sangat tepat. Selain pengawal pribadi Panglima Dirga, tidak ada prajurit yang memiliki keterampilan memanah seperti ini. Jika menulis surat pengajuan untuk Kementerian Perang, hal ini pasti akan menarik perhatian para petinggi, kasus ini juga akan menjadi makin rumit nantinya. Dengan demikian, mereka pun harus mengeluarkan lebih banyak uang. Bahkan kehilangan jabatan dan masuk penjara. Pak Radit, Pak Fadil, kalian nggak boleh menelantarkanku. Aku nggak bersalah, teriak Darius dengan putus asa saat melihat kedua penyelamatnya pergi begitu saja. Melihat kejadian ini, orang lainnya pun ketakutan, bukan hanya Hasan yang datang ke pengadilan daerah, tetapi Jamadi, Linus, dan Yanuar juga ada di sini sekarang. Plak, Iqbal mulai membacakan keputusannya. Darius Silali bersekongkol dengan bandit, menyediakan sandang dan pangan untuk mereka, membahayakan seluruh kabupaten, juga menyewa pembunuh bayaran. Ini adalah kejahatan besar. Sebagai hukumannya, aset keluarganya akan disita dan dihukum pancung pada akhir November tahun depan. Bro, Darius terduduk lemas di lantai. Ekspresinya penuh dengan keputusasaan. Dia benar-benar menyesal sekarang. Mengapa dia menuruti permintaan putranya untuk membunuh Wira? Jika bukan karena keserakahan dan ingin mendekati keluarga Linardi, mana mungkin keluarga Silali berakhir seperti ini? Kadir Rimba memimpin para bandit, menguasai Gunung Harimau Hitam, merampok para pedagang, melecehkan para wanita, dan melakukan pembunuhan. Dia juga akan dihukum pancung pada akhir November tahun depan. Lanjut Iqbal. Mendengar ini, Kadir membatin. Kak Hasan, anggap saja aku sudah membayarmu 3 utang nyawa. Sisanya akan kubayar di kehidupan selanjutnya. Tanu Bahar bersekongkol dengan bandit, dia akan dikirim ke daerah terpencil untuk menjadi prajurit selama 10 tahun, tambah Iqbal. Tanu yang ketakutan seketika merasa agak lega. Setidaknya, hukumannya lebih ringan daripada hukuman pancung. Iqbal berteriak lagi. Linus Husada lalai dalam tugasnya dan takut mati, dia akan dilengserkan dari jabatannya sebagai inspektur. Mendengar ini, Linus yang berwajah pucat pun melirik Yanuar yang berada di sebelahnya dengan tatapan jahat. Dia membatin, bocah ini bilang sakit perut, tapi malah pergi ke desa 3 harimau. Gara-gara dia, rahasiaku pun terungkap. Yanuar Husada telah berdedikasi dan sangat berani, dia berjasa dalam menjatuhkan para bandit. Mulai sekarang, dia dipromosikan menjadi inspektur desa Pimola. Lanjut Iqbal. Terima kasih, Yang Mulia. Seru Yanuar dengan kebingungan. Yanuar awalnya tidak ingin datang ke kabupaten, tetapi Wira memaksanya untuk harus datang dan mengatakan ada hal baik yang menunggunya di sini. Sebelumnya, Yanuar masih tidak mengerti. Namun, sekarang dia sudah mengerti. Yanuar mendapatkan 60.000 gabak dan dipromosikan menjadi inspektur. Dia merasa dirinya seperti sedang bermimpi sekarang. Semua ini berkat Wira. Yanuar pun bertekad akan membalas budinya dengan baik di kemudian hari. Bab 122. Kemudian, Iqbal melanjutkan, Hasan, Zabran, dan penduduk dusun Darmadi lainnya telah berjasa karena menjatuhkan desa 3 harimau. Mereka telah memberantas bahaya untuk Kabupaten Uswal. Sesuai jumlah hadiah yang ada, mereka akan mendapat 1 juta gabak untuk penangkapan Kadir, 800.000 gabak untuk pembunuhan Heru, dan masing-masing bandit dihitung 10.000 gabak per kepala. Perintahkan departemen yang terkait untuk menyediakan 2,3 juta gabak sebagai hadiahnya. Jelas Iqbal. Terima kasih, Yang Mulia. Hasan memimpin para penduduk desa memberi hormat.
Mendengar keputusan ini, Danu tetap tenang seperti biasanya. Sementara itu, Dodi, Sony, Danur, Herman, dan Hamid justru tampak sangat senang. Mereka sudah beberapa kali datang ke aula pengadilan daerah. Jadi, mereka sudah cukup familiar dan tidak ketakutan seperti sebelumnya lagi. Apalagi, mereka pernah melihat pemimpin kabupaten ini bersikap sangat hormat kepada Wira. Sejak kejadian ini, setiap ada penduduk dusun Darmadi yang datang ke pengadilan daerah, para petugas pengadilan pun akan tersenyum segan. Dusun Darmadi terlalu hebat. Mereka tidak pernah gagal menjatuhkan pihak lawan, bahkan menjadi makin kuat setiap kali. Yang pertama adalah kepala desa, yang kedua adalah petugas keamanan dan kepala petugas patroli, lalu yang ketiga adalah para bandit dan keluarga kaya. Para penduduk ini benar-benar ganas. Siapapun yang berani mengusik mereka pasti akan mendapat ganjarannya. Lenyapnya desa Tiga Harimau dan jatuhnya keluarga Silali menggegerkan seluruh kabupaten. Topik ini menjadi buah bibir semua orang. Selain itu, para pedagang pun bersukacita mendengar berita ini. Sebelumnya, para bandit desa Tiga Harimau menguasai jalan utama dari Kabupaten Uswal ke kota. Pemerintahan Jagabu. Sebagian besar pedagang yang lewat pasti pernah dirampok mereka. Kini, desa Tiga Harimau telah dilenyapkan. Para pedagang pun merasa lebih aman untuk pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu. Di sebuah jalanan wilayah kota selatan, terdapat sekelompok penduduk sedang berkumpul. Tampak Agus dan keluarga, yang duduk di sebelah bergabung dengan mereka. Demi keselamatannya Agus menghabiskan 50.000 gabak untuk membeli sebuah rumah kecil di kabupaten. Agus terus berdiam diri di rumah selama beberapa hari ini dan sudah tidak tahan lagi. Jadi, dia memutuskan untuk keluar hari ini. Kalian sudah dengar berita itu. Desa Tiga Harimau sudah dilenyapkan. Total bandit yang tewas ada 40-50 orang. Heru bahkan tewas dengan kepala terpenggal. Sekarang, Kadir pun sudah masuk penjara. Apa pengepungan yang dilakukan Pak Fadil sukses besar? Pak Fadil, mana mungkin dia tega melenyapkan desa Tiga Harimau. Dengan cara ini, dia baru punya alasan untuk mendapat bayaran 2 kali setahun. Kalau gitu, siapa yang sehebat itu sampai bisa melenyapkan mereka? Dengar-dengar, mereka penduduk dusun Darmadi. Mereka menyerang desa Tiga Harimau malam-malam. Apaan? Jangan bercanda, mana mungkin sekelompok penduduk desa bisa menjatuhkan desa Tiga Harimau. Kalau nggak percaya, kamu pergi ke pengadilan daerah saja. Kepala Heru digantung di luar. Banyak orang yang pergi melihatnya. Pemimpin kabupaten bahkan menghadiahkan penduduk dusun Darmadi uang sebesar 2,3 juta gabak. Sekelompok pria sibuk bergosip tentang kejadian ini. Agus tercengang mendengarnya. Dia membatin dengan heran. Wira dan lainnya berhasil melenyapkan desa Tiga Harimau. Apa yang kalian lakukan? Barang-barang ini nggak boleh diambil. Cepat lepaskan, teriak Mahendra sambil maju untuk menghentikan para petugas pengadilan yang menyita barang di kediaman mereka. Bu, seorang petugas pengadilan langsung menendangnya sembari memperingatkan. Kami akan membawamu ke penjara kalau masih berani menghalangi pekerjaan kami. Mahendra bergegas bangkit, lalu memaki dengan marah. Kamu hanya pejabat rendahan. Beraninya kamu menendang cendekiawan terhormat sepertiku. Cendekiawan berpangkat tidak akan dihukum begitu saja di depan publik. Jika seorang pati ingin menghukum cendekiawan, mereka harus membuat surat pengajuan untuk mencopot pangkat cendekiawan terlebih dahulu. Bu, petugas pengadilan itu menendang, lagi dan berkata. Kamu kira dirimu masih cendekiawan terhormat? Ayahmu melakukan kejahatan besar. Pemimpin kabupaten sudah mengajukan pencopotan pangkatmu. Kamu hanya pedagang rendahan sekarang. Kalau berani sok hebat lagi, aku akan mematahkan kakimu. Enggak, ini enggak mungkin. Seru Mahendra dengan panik. Kemudian, dia langsung berlari ke kediaman Linardi. Harta keluarganya telah disita, pangkatnya telah dicopot. Bagaimana dia bisa membalikkan situasi ini lagi? Mahendra pun berlari sempoyongan hingga akhirnya tiba di kediaman Linardi. Begitu dia ingin masuk, seorang pelayan segera menghentikannya. Tuan Muda Mahendra, Tuan Muda Harsa nggak terima tamu hari ini. Silakan kembali. Apa? Mahendra yang marah langsung menyerbu ke depan pintu. Dia berusaha menahan emosinya, lalu berlutut di depan pintu kediaman Linardi sambil berteriak. Saudara Harsa, apa kamu akan diam saja melihatku terpuruk seperti ini? Menurut Mahendra, asalkan dia bisa mempertahankan pangkatnya dan melewati ujian selanjutnya, keluarga Silali pasti masih punya harapan untuk bangkit. Bab 123. Bahkan, Mahendra yakin dia bisa membuat Wira si pecundang itu mati mengenaskan suatu hari nanti. Seorang pelayan menghampiri dengan membawa nampan berisi uang perak. Dia berkata, Tuan Muda Mahendra, Tuan Muda Harsa bilang dia nggak bisa membantumu. Uang ini adalah niat baik darinya. Kelak, keluarga Silali dan keluarga Linardi nggak punya hubungan apapun lagi. Selesai berbicara, pelayan itu langsung berbalik dan menutup pintu kediaman. Mahendra termangu untuk sesaat. Dia tiba-tiba melemparkan nampan di tangannya, lalu memukul pintu dengan marah sambil berteriak. Harsa, kamu kira aku ini pengemis? Kalau bukan karena adikmu, mana mungkin keluarga Silali jadi begini sekarang? Cepat keluar kamu. Kamu harus memberiku penjelasan. Di dalam kediaman Linardi, Harsa mengernyit mendengarnya.
Dia memang berharap adiknya berpisah dengan Wira, tetapi tidak pernah berpikiran untuk menyuruh orang membunuh Wira. Jika tahu keluarga Silali begitu kejam, Harsa tentu tidak akan meladeni mereka ataupun memberi mereka harapan. Orang yang bisa menghalalkan segala cara pasti bisa melakukan apapun. Jadi, keluarga Silali sama sekali tidak dapat dipercayai. Harsa, keluar, cepat keluar, teriak Mahendra. Setelah berteriak hingga lelah, pikirannya pun baru menjadi lebih jernih sehingga dia kembali ke kediamannya dengan lesu tanpa mengambil sepeser pun uang yang ada di tanah. Aset keluarga Silali telah disita. Namun, sebagai keluarga kaya di kabupaten, mereka masih memiliki banyak industri yang tidak diketahui siapapun. Kemudian, Mahendra datang ke sebuah toko untuk menyewa sebuah kereta kuda dan 4 pengawal. Dia pun meninggalkan Kabupaten Uswal. Darius sudah terkena masalah besar. Sekarang, orang yang bisa mengendalikan situasi kediaman hanya paman keduanya. Paman keduanya ini tinggal di kota pusat pemerintahan Jagabu. Dia bertanggung jawab atas pembelian dan pengangkutan garam. Jadi, keluarga Silali masih memiliki dukungan di kota pusat. Mahendra ingin meminta pamannya ini turun tangan. Mungkin, ayahnya bisa selamat dengan cara ini. Kalaupun ayahnya tidak bisa selamat, Mahendra akan menyuruh pamannya memikirkan cara untuk membunuh Wira. Dendam antara keduanya sudah sangat mendalam. Mereka ditakdirkan untuk tidak hidup bersama, harus ada salah satu yang mati. Setelah menempuh perjalanan sejauh 15 km, langit mulai gelap. Gedebuk. Tiba-tiba, terdengar suara orang jatuh. Kereta kuda pun berhenti. Apa yang terjadi? Tanya Mahendra seraya membuka pintu kereta kuda. Setelah mendapati keempat pengawalnya itu tergeletak di tanah, dia melihat 3 orang bertopeng dan berpakaian hitam menghalangi jalannya. Ekspresinya sontak berubah. Dia buru-buru berkata, apa mau kalian? Aku bisa beri kalian uang. Kita bisa diskusi dulu. Salah satu pria berpakaian hitam itu melompat ke atas kereta kuda, lalu menimpali. Aku nggak mau uang, yang ku mau adalah nyawamu. Mahendra pun ketakutan hingga memohon ampun. Tolong ampuni nyawaku, kita nggak punya perselisihan apapun. Kenapa kamu mau membunuhku? Pria berpakaian hitam itu langsung menikam dada Mahendra dengan pisau. Kemudian, dia menjawab dengan suara serak. Kalau keluarga Silali nggak menyuruh kami menyerang Dusun Darmadi, mana mungkin Kak Heru akan mati, mana mungkin Kak Kadir ditangkap. Apa alasan ini sudah cukup untuk membunuhmu? Kak, kamu Jamal? Tanya Mahendra dengan terkejut. Tatapannya perlahan-lahan menjadi buram. Sementara itu, ketiga pria berpakaian hitam itu seketika kabur. Mereka menghilang di langit malam. Tidak berselang lama, keempat pengawal itu bangkit. Meskipun tergeletak tak berdaya barusan, mereka mendengar semuanya dengan jelas. Tuan muda sudah mati dibunuh Jamal. Apa kita kembali ke kabupaten untuk melapor sekarang juga? Gerbang kota sudah ditutup sekarang. Kita nggak akan bisa masuk. Besok saja baru berangkat. Tuan muda membawa 1 juta gabak, kan? Ya, banyak sekali uangnya. Kita nggak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Benar, gimana kalau kita, ibu kota kerajaan Nuala? Setelah lebih dari 10 hari, surat yang ditulis oleh Iqbal akhirnya sampai ke kabinet. Bagus, bagus sekali. Setelah membaca surat tersebut, Kemal Nugroho yang merupakan penasihat kiri memuji sembari tersenyum. Meruntuhkan tembok kota, meningkatkan arus bisnis, mengembangkan hiburan malam, dan menciptakan lingkungan belanja untuk orang kaya. Ide ini benar-benar brilian. Begitu ide ini dijalankan, pajak di semua kabupaten pasti akan meningkat pesat. Pemuda bernama Wira ini masih muda, tapi sudah berwawasan luas. Iqbal juga sangat terpuji, dia nggak serakah dan jujur. Bahwa Wira yang memberi ide ini, lanjut Kemal. Pak Kemal, pujianmu sudah berlebihan. Dimas Sulaiman yang merupakan Menteri Perindustrian tersenyum sinis seraya bertanya. Meruntuhkan tembok kota memang terlihat mudah, tapi dari mana uangnya? Begitu diruntuhkan, pencuri akan merajalela, bagaimana cara mengatasi kekacauan ini? Kalau terjadi perang dan ada mata-mata musuh di kota kita, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, pemuda bernama Wira ini memiliki motif tersembunyi. Dia mungkin mata-mata bangsa Agrel yang sengaja menawarkan strategi seperti ini. Iqbal ini benar-benar nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Strategi seperti ini bahkan diajukan olehnya. Dia seharusnya dilengsarkan dari jabatan pemimpin kabupaten. Bab 124. Kemal memicingkan matanya sembari menimpali. Pak Dimas, kamu ingin menurunkan jabatan pemimpin kabupaten semudah itu. Orang yang nggak tahu apa-apa mungkin akan mengira kamu ini sudah ganti profesi menjadi menteri personalia. Kerajaan Nuala memiliki seorang penasihat kanan, seorang penasihat kiri, dan 6 orang menteri. Masing-masing pun memiliki 2 orang sekretaris. Tahap awal pekerjaan adalah menangani semua pengajuan, lalu diserahkan kepada raja untuk dibaca. Pada akhirnya, Dewan Pengawas akan mengecap dengan segel dan menyebarkannya ke seluruh negeri. 6 kementerian dibagi menjadi Kementerian Personalia, Kementerian Ritus, Kementerian Perang, Kementerian Keadilan, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian. Ke-6 kementerian ini berhak untuk mengevaluasi ataupun memecat para pejabat. Kementerian Perindustrian adalah fondasi ke-6 kementerian ini. Mereka memegang kendali atas segala proyek nasional sehingga pekerjaan mereka paling melelahkan.
Ekspresi Dimas seketika berubah. Dia berkata, yang bisa memecat penjabat tentu saja adalah Menteri Personalia. Wira dan Iqbal mengusulkan untuk meruntuhkan tembok pasar pasti karena punya motif tersembunyi. Menteri Perindustrian bertanggung jawab untuk mengawasi. Aku bersuara juga demi kerajaan Nuala dan Raja. Kabinet dibagi menjadi dua faksi. Menteri Keadilan, Menteri Perekonomian, dan Menteri Perindustrian mendukung penasihat kanan, sedangkan Menteri Ritus dan Menteri Perang mendukung penasihat kiri. Sementara itu, Menteri Personalia yang memiliki status paling tinggi tidak berpihak pada siapapun dan hanya mendengarkan perintah raja. Perkataan Kemal barusan mengandung makna tersirat. Dia menuduh Dimas telah melakukan hal yang berada di luar ruang lingkup pekerjaannya dan ingin merebut hak Menteri Personalia. Iqbal sendiri pun berada di pihak penasihat kiri. Dimas memang kurang mempertimbangkan kata-katanya saat memfitnah Iqbal barusan. Kalau kamu memang berbicara demi kerajaan Nuala dan Raja, nggak seharusnya kamu langsung menentang tanpa melihat surat yang ditulis Iqbal. Dia telah menulis solusi untuk perobohan tembok pasar. Pak Dimas, kalau kamu masih menentang, aku curiga kamu yang punya motif tersembunyi, kata Kemal sambil melemparkan surat tersebut untuk menunjukkan kemarahannya. Selama lebih dari 200 tahun ini, kerajaan Nuala selalu menerapkan satu peraturan saat menangani urusan pemerintahan. Biasanya, kedua faksi pun tidak akan berdebat saat mengurus surat pengajuan karena peraturan ini. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada masalah besar yang melibatkan kekuasaan dan perubahan pemerintahan, faksi penasihat kanan selalu menentang kebijakan yang diusulkan oleh faksi penasihat kiri. Faksi penasihat kanan sama sekali tidak memedulikan situasi genting pada kerajaan Nuala dan bersikeras mendukung reformasi untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Semua ini mereka lakukan hanya untuk menentang faksi penasihat kiri. Setelah mengambil surat itu, dia mengernyit sebelum membantah. Dia memang memberi usul yang bagus. Tapi, meruntuhkan tembok seluruh kota adalah tindakan besar. Hal ini bisa membuat para rakyat goyah dan memengaruhi fondasi negara. Kalau bangsa Agrel mengetahuinya, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Kalau Pak Kemal nggak setuju, kita tunggu penasihat kanan kembali saja. Setelah dia membacanya, baru kita buat keputusan dengan pemungutan suara, lanjut Dimas. Jika mereka benar-benar menuruti strategi yang ditulis di surat itu, kerajaan Nuala memang akan mendapat keuntungan besar. Namun, strategi tersebut diusulkan oleh Iqbal. Setelah dijalankan, prestise Kemal pasti akan meningkat. Jadi, mereka harus menentangnya. Faksi penasihat kanan memiliki 4 orang, sedangkan faksi penasihat kiri hanya 3 orang. Dimas yakin mereka akan menang. Baiklah, kita tunggu penasihat kanan. Ekonomi kerajaan Nuala sudah begitu krisis. Nggak mungkin dia menentangku setelah melihat kebijakan seperti ini, ujar Kemal dengan kesal sambil duduk kembali. Tidak lama kemudian, terlihat 6 pria tua berjubah ungu memasuki ruangan. Pria tua yang memimpin memiliki rambut dan janggut putih. Kulitnya masih terlihat lembut seperti kulit bayi, tatapannya tajam, sedangkan sosoknya penuh karisma. Orang ini tidak lain adalah Ardi Mufti, penasihat kanan yang otoritasnya hanya berada di bawah raja. Dimas bergegas menghampiri Ardi, lalu menyerahkan surat pengajuan tersebut. Iqbal, begitu melihat nama tersebut, Ardi langsung mengernyit. Setelah membaca sekilas, matanya pun berbinar-binar. Kemudian, dia memberikannya kepada orang di belakang seraya mendengkus dingin dan berkata, "Kalian bacalah." Sesaat kemudian, Menteri Personalia, Menteri Ritus, Menteri Perang, Menteri Keadilan, dan Menteri Perekonomian selesai membacanya. Mereka memberikan surat pengajuan tersebut kepada ke-16 sekretaris. Semuanya pun tampak sangat terkejut setelah membacanya. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang menyatakan sikap mereka. Setiap kali ada perselisihan besar di kabinet, faksi penasihat kiri dan kanan selalu mengambil keputusan dengan pemungutan suara. Pada dasarnya, faksi penasihat kanan yang selalu menang. Pak, sistem pemisahan area perumahan dan area perdagangan sudah diberlakukan sejak zaman dulu. Menurutku, merobohkan area pasar berarti menghancurkan sistem leluhur. Orang yang memberi usul ini pasti memiliki niat jahat. Menteri Keadilan dan Perekonomian sama-sama menentang. Konyol sekali, siapa bilang sistem leluhur nggak boleh diubah? Kerajaan Nuala telah berdiri selama 238 tahun. Masih berapa banyak sistem leluhur yang tersisa sekarang? Sistem harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Bab 125. Menteri Ritus dan Perang langsung menentang pendapat faksi penasihat kiri. Dalam sekejap, faksi penasihat kiri dan kanan mulai berdebat dengan sengit. Menteri Ritus membaca surat pengajuan tersebut dengan saksama tanpa menghiraukan lingkungan sekitarnya. Tidak terlihat emosi apapun di wajahnya. Lakukan pemungutan suara, kata Ardi tiba-tiba. Kemudian, dia menambahkan. Aku rasa strategi ini kurang sesuai. Aku juga rasa begitu, ujar Menteri Perekonomian, Keadilan, dan Perindustrian dengan serentak. Mereka juga menentang strategi yang diusulkan Iqbal. Melihat situasi ini, Kemal mengernyit dengan geram. Dia ingin sekali meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setiap kali melakukan pemungutan suara, mereka selalu gagal menjalankan hal yang bermanfaat untuk rakyat dan negara. Menurut Kemal, jabatan penasihat kiri ini sungguh tidak berguna. Tiba-tiba, Gatot Handoyo sang Menteri Personalia yang sedari tadi diam tergelak dan berkata,
Memang ada yang kurang sesuai, tapi ada beberapa bagian yang bisa dijalankan juga. Menteri Perekonomian, Keadilan, dan Perindustrian seketika menoleh. Mereka menatap Gatot yang bukan rekan setim ini. Menteri Personalia biasanya tidak berpartisipasi dalam perdebatan antara kedua faksi. Apakah tindakan Gatot ini menunjukkan bahwa dia berpihak pada penasihat kiri? Apakah ini adalah perintah raja? Aku setuju, seru Kemal dan dua menteri lainnya untuk menyatakan sikap mereka. Saat ini, situasi berubah menjadi 4 lawan 4. Lantaran hasilnya seimbang, mereka harus berdiskusi di aula istana dan raja yang akan membuat keputusan. Setelah melirik Gatot sekilas, Ardi melambaikan tangannya sambil memerintah dengan ekspresi datar. Antarkan surat pengajuan ini ke ruang baca raja. Ketika ada hal yang harus didiskusikan di aula istana, mereka akan mengantar surat yang berkaitan ke ruang baca raja agar bisa dibaca terlebih dahulu. Keesokan harinya, pada rapat istana. Awalnya, rapat istana diadakan sehari sekali. Namun, sistem tiba-tiba diubah pada generasi ke-10 kerajaan Nuala menjadi 3 hari sekali. Tidak ada pejabat yang menentang hal ini sehingga akhirnya sistem ini menjadi permanen. Selain itu, para pejabat ibu kota di atas tingkat ke-6 boleh memasuki istana. Setelah bersujud memberi hormat, para pejabat memasuki aula istana. Raja Bakir yang menginap di istana Laksmi kemarin malam menguap, lalu berkata, "Cepat katakan kalau ada masalah. Kalau tidak, kalian sudah boleh bubar." Yang mulia, ada surat pengajuan yang harus didiskusikan. Kemal maju dan menjelaskan, Iqbal Mulyo, pemimpin Kabupaten Uswal mengirim surat pengajuan. Dia memberi usul untuk merobohkan tembok pasar, meningkatkan arus bisnis, dan mengembangkan hiburan malam. 3 strategi ini bisa meningkatkan pajak dan menambah kas negara. Saya, Menteri Personalia, Menteri Ritus, dan Menteri Perang menyetujui usul ini. Kami berharap Yang Mulia juga menyetujuinya, lanjut Kemal. Iqbal, ketika mendengar nama yang familiar ini, Raja Bakir mengernyit. Namun, begitu teringat bahwa strategi ini bisa meningkatkan pajak dan menambah kas negara, dia pun menguap dan berkata, "Baiklah, kita diskusikan masalah ini." Meskipun tidak menyukai Iqbal, Raja Bakir tahu bahwa kerajaan Nuala sedang dilanda krisis ekonomi. Jika strategi ini memang berguna, mereka bisa saja mencoba menjalankannya. Sebagai seorang raja, asalkan memiliki kekayaan dan kekuasaan, dia sudah bisa hidup santai selamanya. Kemal mengernyit melihat reaksi Raja Bakir. Dia membatin. Sepertinya, Raja nggak melihat surat pengajuan yang diantar ke ruang bacanya semalam. Bagaimana dia bisa memahami kehebatan strategi ini kalau nggak menimbang pro dan kontra yang ada dengan cermat? Iqbal bukan hanya mengirim surat pengajuan, tetapi juga mengirim surat untuk Kemal. Iqbal memberi tahu Kemal bahwa dia sangat mengagumi Wira. Yang Mulia, meruntuhkan tembok pasar sama saja dengan menghancurkan sistem leluhur. Iqbal pasti punya motif tersembunyi. Dia harus dihukum mati. Begitu tembok pasar diruntuhkan, pasti akan terjadi musibah jika ada perampok di dalam kota. Kalau terjadi perang dan mata-mata musuh menyelinap ke kota, mereka bisa menyerang dengan mudah. Bab 126. Orang yang memberi usul ini pasti ingin mencelakai kerajaan Nuala. Dia seharusnya dibawa ke ibu kota untuk menerima hukuman. Teriak seseorang dari faksi penasihat kanan. Iqbal juga sudah memikirkan strategi untuk mengatasi para perampok dan mata-mata. Meruntuhkan tembok pasar, meningkatkan bisnis, dan mengembangkan hiburan malam. 3 ide ini bisa meningkatkan pembayaran pajak dan meningkatkan transaksi. Dengan begini, pajak yang diterima istana akan bertambah. Yang Mulia, ini adalah strategi yang sangat brilian dan langka. Orang yang memberi usul justru harus diberi penghargaan. Kalau tidak, jenius mana yang bersedia membuatkan strategi untuk istana lagi? Saya setuju. Yang Mulia seharusnya memberi hadiah kepada Iqbal dan Wira yang telah memberi usul ini. Faksi penasihat kiri bergegas maju untuk memberi dukungan. Hehe, Raja Bakir tersenyum melihat perdebatan antara kedua faksi. Setelah aula istana diam, dia baru bertanya, "Gatot, bagaimana menurutmu?" Yang Mulia, jika tembok pasar benar-benar dirobohkan, kas negara setidaknya bisa bertambah sampai 2 kali lipat. Tapi, penanganan setelah tembok pasar dirobohkan harus sangat diperhatikan, jawab Gatot. Jawaban Gatot ini menyatakan sikapnya dengan sangat jelas tanpa menyinggung kedua belah pihak. Kas negara bertambah sampai 2 kali lipat. Gumam Raja Bakir dengan mata yang berbinar-binar. Menurut orang kepercayaannya ini, strategi ini bisa dijalankan. Namun, Raja Bakir menoleh dan bertanya lagi, "Ardi, bagaimana menurutmu?" Ardi maju dan menjawab, "Yang Mulia, Provinsi Jawali terletak di perbatasan dan bangsa Agrel terus ingin bertindak belakangan ini. Mereka sepertinya ingin menghancurkan aliansi yang dibuat 5 tahun lalu. Kalau meruntuhkan tembok pasar sekarang, takutnya rakyat akan takut dan musuh memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Kalau Provinsi Jawali berada dalam bahaya, kerajaan Nuala akan kehilangan 1 provinsi lagi. Kerugian yang ada pada strategi ini lebih besar dari keuntungannya. Jadi, saya harap Yang Mulia bisa mempertimbangkannya dengan baik." Lanjut Ardi. Raja Bakir mengernyit mendengarnya. Bangsa Agrel adalah momok terbesar kerajaan Nuala. Pasukan rahasia naga juga melapor bahwa mereka sepertinya berencana mengutus pasukan belakangan ini.
Melihat Raja Bakir mulai ragu dan ingin menyerah, Kemal segera maju untuk berbicara lagi. Yang mulia, kalau bangsa Agrel menyerang, kita harus bersiap untuk perang. Tidak mungkin kita menyerah atas strategi ini hanya karena masalah kecil. Kas negara yang kosong harus segera diisi kembali. Bagaimana kita bisa melawan bangsa Agrel kalau kas negara kosong? Saya harap Yang Mulia segera memberi perintah untuk menjalankan strategi ini agar bisa mengisi kas negara, jelas Kemal. Yang Mulia, masalah ini sangat penting, tolong dipikirkan lagi. Seru Ardi. Tolong dipikirkan kembali, Yang Mulia, ujar para menteri satu persatu. Raja Bakir mengernyit melihat situasi ini. Dia melirik penasihat kanan, lalu melirik penasihat kiri lagi. Kemudian, dia mengempaskan lengan jubahnya dan berkata, "Kalian diskusikan lagi masalah ini. Beritahu aku kalau sudah ada keputusan. Bubar, semuanya." Dengan demikian, rapat istana berakhir. Faksi penasihat kanan tampak sangat bangga. Setiap pengambilan keputusan selalu berakhir seperti ini. Begitu mereka mendiskusikannya kembali, menteri personalia yang entah berpihak pada siapa pasti akan berhasil dibujuk oleh penasihat kanan. Pada akhirnya, Gatot pun akan mendukung mereka. Kemal tampak sangat murung. Dia berjalan keluar dari aula istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Strategi ini jelas-jelas sangat bermanfaat bagi rakyat dan negara. Namun, sekelompok pejabat yang tidak bekerja dengan baik ini malah berusaha menghentikan mereka demi memperebutkan kekuasaan. Orang-orang ini sama sekali tidak memedulikan kerajaan Nuala yang dilanda krisis. Setelah meninggalkan aula istana, Raja Bakir datang ke ruang bacanya dan memerintah. "Ambilkan surat pengajuan yang ditulis Iqbal." Meskipun masih tidak yakin, Raja Bakir tahu apa hal terpenting untuk menjadi seorang raja. "Baik," sahut seorang Kasim. Kemudian, dia bergegas menyerahkan surat tersebut kepada raja. Strategi ini memang bisa dijalankan. Hanya saja, waktunya kurang tepat. Bangsa Agrel membuat pergerakan besar belakangan ini. Kalau merobohkan tembok pasar dan orang-orang panik, hal ini akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Wira ini masih begitu muda, tapi sudah punya ide sehebat ini, ujar Raja Bakir. Sesudah membaca surat pengajuan itu, Raja Bakir melemparkannya ke sebelah. Dia bangkit dan berkata, "Aku mau ke Istana Laksmi." Raja Bakir baru menikahi seorang selir baru yang merupakan wanita tercantik di provinsi seberang. Selir itu pun tinggal di Istana Laksmi. Saat ini, Dodi sedang mengendarai kereta kuda. Sementara itu, Gabrata bersaudara menunggangi kuda dan berjaga di segala sisi kereta kuda. Di dalam kereta, Wira menyibakkan tirai kereta dan berkata, "Gavin, aku dengar kalian nggak pergi ke pengadilan daerah kemarin. Kalian juga nggak berkumpul dengan yang lainnya. Apa ada masalah?" Bab 127. Gandhi dan Ganjar melirik Gavin sekilas. Keduanya menunduk tanpa berkata-kata. Nggak ada masalah. Ibu kami sakit, jadi kami mencari tabib untuknya," jawab Gandhi dengan wajah memerah. Wira bertanya dengan prihatin, "Apa kata tabib? Apa kondisi ibu kalian parah?" Pada zaman ini, masyarakat kekurangan obat dan ilmu medis. Penyakit flu bahkan bisa membunuh seseorang. Gavin menunduk seraya menyahut dengan terbata-bata. Nggak parah. Tabib bilang cukup makan obat." Wira berpesan, "Orang tua memang lemah. Kalian harus memberinya makanan yang lebih bernutrisi, seperti telur, ikan, dan daging. Kalau ada yang punya sapi atau kambing yang melahirkan, minta sedikit susu dari mereka. Kalian tinggal memasaknya untuk ibu kalian. Susu seperti ini sangat menyehatkan. Jangan mencoba berhemat. Kalau sampai penyakitnya parah, uang pun belum tentu bisa menyelamatkannya lagi," ujar Wira untuk memperingatkan. Pada zaman ini, orang dari keluarga biasa kurang mengonsumsi protein. Meskipun gaji Gabrata bersaudara tidak sedikit, mereka sudah terbiasa hidup miskin sehingga tidak berani menghabiskan uang terlalu banyak untuk makanan. Bagi mereka, yang terpenting adalah makan kenyang. Terkadang, mereka juga akan memasak ikan yang dibagi tim memancing dengan sedikit garam dan minyak. Hanya saja, biasanya anak-anak yang memakan daging ikan. Orang dewasa hanya akan meminum kuah ikan. "Baik, Tuan Muda." Gabrata bersaudara merasa sangat terharu saat mendengarnya. Wira melanjutkan, "Lain kali, beritahu kami kalau ada masalah. Kalau enggak, kami semua akan cemas." "Baik." Gabrata bersaudara merasa sangat hangat. Mereka pun merasa tindakan kemarin sangatlah pantas. Setelah melenyapkan desa 3 harimau, Hasan mengutus mereka untuk mengendarai kereta kuda Wira. Kereta kuda ini tidak bisa dikendarai sembarang orang. Dulu, hanya Danu dan Dodi yang boleh mengendarainya. Orang yang bisa mengendarai kereta kuda untuk Wira sama saja dengan memiliki status di Dusun Darmadi. Sekarang, keluarga Silali telah jatuh. Hasan mengkhawatirkan keselamatan Wira sehingga menyuruh mereka bertiga ikut mengawal. Dodi yang mengendarai kereta kuda berkata, "Kak Wira, kejadian kemarin begitu seru, tapi kamu malah nggak pergi ke kabupaten. Sekarang, semua sudah beres. Kenapa kamu masih mau ke sana?" Wira menjawab, "Aku mau ke rumah pamanku. Barang hari itu sudah selesai dibuat. Kemarin, pamannya Wira menyuruh tim nelayan untuk mengantarkan surat kepadanya. Mortar tanah liat grafit sudah selesai dibuat." "Hiat," seru Dodi sambil mengayunkan cambuk kudanya dengan penuh semangat.
Waktu itu, dia bekerja keras selama 3 hari bersama Wira, tetapi malah difitnah pergi ke rumah bordil. Sekarang, Dodi pun sangat penasaran apa yang dibuat Wira dengan setumpuk lumpur itu. Siang harinya, mereka berlima akhirnya tiba di toko besi keluarga Salim. Suryadi dan Lestari buru-buru keluar untuk menyambut mereka. "Wira, kamu benar-benar melenyapkan desa 3 harimau dan menangkap Kadir?" tanya Suryadi dengan tidak percaya. "Kabar ini terus tersebar di kabupaten selama 2 hari ini." Lestari menengadah seraya berkata, "Ayah, tentu saja bukan Kak Wira. Dia nggak bisa ilmu bela diri, mana mungkin dia bertarung dengan para bandit." Wira terkekeh-kekeh sambil mengangguk ringan. Dia tidak berbicara terlalu banyak. "Ayah, kamu lihat, kan?" Lestari mendongak dengan bangga, lalu melirik kuda dan kereta kuda yang dibawa Wira sembari meneruskan. "Kak Wira, kamu menghamburkan uang. Sudah beli kereta kuda, masih tambah 3 ekor kuda. Kamu setidaknya butuh 2.000 gabak kalau memelihara 4 ekor kuda. Kak Lestari, kuda-kuda ini bukan dibeli Kak Wira. Kami dapat dari desa 3 harimau," sahut Dodi. Kemudian, dia melanjutkan, "Meski Kak Wira nggak bisa bertarung, kami berhasil mengalahkan desa 3 harimau berkat instruksi Kak Wira." "Hah? Yang benar saja." Lestari termangu di tempat. Dia menatap Wira dengan terbengong-bengong. Wajahnya seketika memerah. Menginstruksikan penduduk desa mengalahkan sekelompok bandit. Hanya jenderal dalam drama yang memiliki kemampuan seperti ini. Sejak kapan kakak sepupunya yang pecundang ini menjadi begitu hebat? Wah, Wira benar-benar hebat. Suryadi sangat gembira mendengarnya. Dia berkata, "Lestari, cepat beli makanan dan anggur. Aku ingin merayakan pesta untuk Wira." "Ayah, bilang saja kalau kamu ingin minum anggur. Untuk apa bertele-tele begini? Kak Wira nggak minum anggur kok," sahut Lestari sambil mengerlingkan matanya. Kemudian, dia menarik Wira masuk ke rumah seraya berujar, "Kemenanganmu ini harus dirayakan. Tapi, aku harus menasihatimu." Bab 128. Wira mengikuti Lestari dengan kebingungan. Entah apa yang akan dikatakan wanita ini kepadanya. Lestari menunjuk 3 kendi yang ada di halaman, lalu berujar, "Sesuai dengan instruksimu, aku dan ayahku mencari perajin tembikar, lalu membuat 20-an gelas tanah liat dengan ukuran berbeda dan membangun 3 tanur untuk membakarnya. Biaya yang kami habiskan untuk ini sudah mencapai 50.000 gabak. Semua uang itu hanya untuk membuat 3 kendi jelek ini. Kalau dihitung keseluruhannya, total uang yang dihabiskan adalah 100.000 gabak," seru Lestari. Ketika melihat 3 kendi jelek yang tidak berbeda dengan kendi seharga puluhan gabak di jalanan, Dodi pun merasa sangat sayang dengan uang-uang itu sehingga berteriak, "Mahal sekali." Dodi bekerja dengan susah payah selama 3 hari, bahkan difitnah pergi ke rumah bordil. Alhasil, Wira malah membuat benda jelek ini. Apa mungkin Kak Wira hanya mau menghamburkan uangnya? Batin Dodi. "Harga segitu pantas kok," ujar Wira sambil mengambil mortar tanah liat grafit itu. Kemudian, dia mengetuknya untuk mendengar suara dan merasa sangat gembira. Awalnya, Wira merasa sudah sangat bagus jika bisa memproduksi 1 mortar. Ternyata, pamannya ini berhasil membuat 3 mortar yang begitu bagus. Sebenarnya, bahan yang digunakan pamannya tidak salah. Namun, teknologi pada zaman ini kurang canggih sehingga sulit untuk mengontrol suhu api saat pembuatan. Suryadi yang berhasil membuat 3 buah mortar pun sudah jauh di luar dugaan Wira. Lestari berkacak pinggang sambil berkata dengan geram, "Kendi jelek begini sampai menghabiskan 100.000 gabak dan kamu masih bilang pantas. Benar-benar nggak berguna." Suryadi memasang ekspresi kesal, lalu menegur putrinya. "Lestari, kenapa bicara begitu sama kakak sepupumu? Dia menghabiskan 100.000 gabak untuk 3 kendi jelek ini, tapi kamu masih mau membelanya." Lestari mencebik sembari menghampiri Wira dan berkata, "Kalau nggak bisa memurnikan besi cair nanti, aku akan membuat perhitungan denganmu meski kamu kakak sepupuku." Wira mengangkat alisnya, lalu bertanya, "Gimana kalau aku berhasil? Apa janjimu waktu itu?" "Kalau berhasil, aku akan menuruti semua permintaanmu," sahut Lestari sambil mengangkat kepala. Kemudian, dia menjinjing keranjang sayurnya dan keluar dengan mengibaskan rambutnya yang dikepang. Gadis ini benar-benar keras kepala. Entah siapa yang akan menikahinya kalau begitu, ujar Suryadi seraya menggeleng dan menatap Lestari. Wira terkekeh-kekeh sambil berkata, "Paman, ayo kita mulai. Kita bakar setungku besi cair dulu." Suryadi tampak skeptis. Dia bertanya, "Wira, apa benda ini benar-benar bisa melelehkan besi?" Suryadi telah menjadi tukang besi selama bertahun-tahun. Dia tentu tahu bahwa tungku besar yang dimiliki pemerintah sekalipun tidak bisa memurnikan besi cair. Paling-paling, hanya bisa membuat besi tersebut setengah meleleh. "Pasti bisa," jawab Wira sembari tersenyum dan mengangguk. Di masyarakat kuno tanpa teknologi, pembuatan baja memerlukan teknik yang tinggi. Karena suhu yang terbatas, besi tidak dapat langsung dileburkan menjadi besi cair. Di zaman kuno, pembuatan baja dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah peleburan biasa, yang kedua melewati pemanasan dan penempaan berulang kali, yang ketiga melewati pengadukan berulang kali untuk membentuk campuran baja, sedangkan yang keempat adalah pencampuran besi gubal dan besi tempa dengan perbandingan tertentu.
Menurut pemahaman Suryadi, teknik pembuatan baja kerajaan Nuala masih berada di tahap ketiga yang menggunakan pengadukan berulang kali. Sementara itu, Wira ingin melampaui tahap yang keempat. Dia ingin langsung meleburkan besi dengan menggunakan mortar tanah liat grafit, lalu mendapatkan baja karbon berkualitas tinggi. Kesulitan teknis terbesar di sini pun terletak pada produksi mortar tanah liat grafit. Sekarang, bagian paling sulit sudah berhasil dilalui. Wira hanya perlu mengajari pamannya cara pembuatan yang dia inginkan. Mereka perlu mengubah tungku di toko besi menjadi tungku peleburan, lalu meningkatkan gelombang tekanan. Mereka menghabiskan waktu sore hari hanya untuk melakukan ini. Hingga malam hari, peleburan besi baru dimulai. Suryadi, Danu, dan Gabrata bersaudara mengelilingi tungku peleburan sambil mengamati dengan saksama. Ini adalah mortar seharga 30.000 gabak lebih per buah. Mereka khawatir akan rusak karena dibakar batu bara. Sementara itu, Wira pergi ke halaman belakang dengan santai. Lestari duduk di sebuah bangku, tangan yang menopang wajahnya diletakkan di atas lututnya. Dia menatap Wira dengan terbengong-bengong. Matanya berbinar-binar, sementara wajahnya tersipu. Kak Wira sepertinya sangat berbeda sekarang. Dia menjadi lebih tampan, batin Lestari. Dulu, Wira sangat sombong sehingga sering meremehkan orang lain. Sekarang, dia telah berubah total dan bahkan sering terpikir akan ide-ide aneh. Beberapa hari lalu, Wira menyuruh tim penjualan mengantarkan sabun kemari. Lestari pun mendapati tubuhnya menjadi putih dan wangi setelah mandi dengan sabun itu. Begitu mencari tahu, ternyata sabun ini seharga 3.000 gabak per satuan. Hanya orang kaya yang sanggup membelinya. Bab 129. Waktu itu, Lestari sangat tidak tega untuk mengatakan Wira hanya tahu menghamburkan uang. Bagaimanapun, dia merasa sangat senang dengan hasilnya. Dia pun memutuskan untuk tidak akan menyalahkan Wira jika mortar ini gagal melelehkan besi nanti. Besinya sudah cair, teriak Dodi tiba-tiba. Gavin dan saudaranya bergegas menjulurkan kepala untuk melihat. Mereka berseru dengan kaget. Benar-benar berhasil. Iya, besi gubalnya sudah meleleh menjadi besi cair. Kita berhasil, teriak Suryadi dengan gembira sambil mengaduknya dengan tongkat besi. Penampilannya seperti anak kecil yang kegirangan. Lestari yang sedang melamun sontak berdiri. Dia berlari ke samping tungku, lalu menatap besi cair di dalam mortar. Api merah pun memantulkan wajahnya yang dipenuhi keterkejutan. Sebagai putri seorang tukang besi, dia tentu mengerti apa maksud dari besi gubal yang meleleh. Ini adalah baja yang sangat bagus. Jika ditempa menjadi pedang, mereka bisa menjualnya seharga ratusan ribu hingga jutaan gabak. Wira, besinya benar-benar berhasil dileburkan. Seru Suryadi sambil berlari ke sisi Wira. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang senior sekarang. Wira terkekeh-kekeh sembari mengangguk. Produktivitas di zaman kuno benar-benar rendah sehingga mortar tanah liat grafit seperti ini sudah membuat mereka begitu bersemangat. Jika di kehidupan modern, baja cair seperti ini tidak ada apa-apanya. Lagi pula, rumah siapa yang tidak memiliki baja nirkarat? Itu sebabnya, mereka tidak akan bergembira seperti Suryadi dan lainnya sekarang. Prosedur selanjutnya jauh lebih sederhana. Mereka tinggal menuangkan besi cair ke dalam cetakan untuk membentuk baja karbon tinggi. Ketika bangun esok harinya, mereka hanya perlu membungkus besi tempat dengan baja karbon tinggi, lalu menggunakan metode membungkus baja untuk membuat pedang. Setelah itu, pedang akan menjadi sangat tajam dan lentur. Ketika ditebas, pedang pun tidak akan patah. Meskipun Wira mengetahui teori pada metode membungkus baja, dia tidak pernah menempa pedang. Jadi, semua ini masih harus dipelajari oleh pamannya yang profesional ini. Wira menguap, lalu bersiap-siap untuk pergi tidur. Tiba-tiba, Lestari menghampirinya. Dia menunduk sambil berkata dengan wajah tersipu, tungkunya berhasil melelehkan besi. Aku kalah taruhan. Katakanlah, apa permintaanmu? Aku cuma bercanda, kamu malah menganggapnya serius. Wira menggeleng sembari tersenyum, lalu berkata lagi. Besok, paman akan menempa pedang. Kamu bawakan sedikit urin sapi, kambing, dan kuda. Apa, kamu menyuruhku membawa barang sekotor itu? Kamu ini. Ya sudah, aku akan menurutimu karena aku kalah. Lestari tampak kesal. Dia berbalik sambil berteriak. Kalau begitu, bereskan ranjangmu sendiri, cuci baju kotormu sendiri, dan panaskan air sendiri. Jangan lupa, ya, barang-barang itu sangat penting. Kamu harus membawanya besok, ujar Wira untuk memperingatkan karena merasa tidak tenang. Dia pun tidak tahu mengapa Lestari marah padanya. Iya, aku sudah kalah, pasti ku bawa. Aku akan membawa semua yang kamu mau, teriak Lestari. Setelah tiba di kamarnya, Lestari menarik selimutnya sambil memaki dengan geram. Brengsek, aku kira dia sudah jadi baik, tapi dia malah menindasku karena aku kalah taruhan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Wira berjalan masuk seraya berkata. Aku enggak menindasmu, aku butuh urin hewan supaya pedangnya bisa lebih tajam. Lestari membalikkan tubuhnya, lalu menyahut. Jangan kira kamu bisa menipuku karena berpendidikan. Memangnya siapa yang butuh urin hewan saat menempa pedang? Wira pun tergelak dan menjelaskan, tentu saja bukan hanya urin, tapi juga minyak. Ini namanya metode pendinginan dan pemanasan ganda. Ini adalah metode rahasia yang langka, kamu jangan sembarangan memberitahu yang lain.
Lestari mencebik sembari menimpali. Dasar penipu. Wira tidak menjelaskan lagi, melainkan tersenyum getir sambil berkata. Paman menyuruhku datang untuk memberitahumu sesuatu. Lestari mendengkus ringan, lalu membentak. Cepat katakan, jangan bertele-tele begini. Itu, Wira menggosok kepala belakangnya sebelum berkata dengan tidak enak hati. Aku barusan menyuruh Dodi dan lainnya menginap di luar, tapi paman melarangnya. Dia bilang untuk apa hambur-hambur uang begini. Benar, kamu harus berhemat selagi bisa. Lestari mengangguk, lalu mengernyit sambil bertanya. Tapi, rumah ini mana muat kalau mereka mau menginap. Jumlah kalian ada 5 orang. Wira menghela napas dan menyahut, makanya, paman menyuruhku tidur di kamarmu. Aku tentu saja menolak, tapi paman terus memaksa. Hais, aku sebenarnya nggak mau. Bab 130. Ketika masih kecil, keduanya sering tidur sekamar, bahkan seranjang. Namun, karena sudah dewasa sekarang, pria dan wanita tentu harus menjaga jarak. Paman mereka malah masih menganggap mereka sebagai anak kecil. Sebenarnya, hal ini juga bisa dimengerti. Mana mungkin tukang besi kasar seperti pamannya bisa mempertimbangkan begitu banyak hal. Wajah Lestari pun memerah. Dia berkata, kalau gitu, kamu tidur di lantai. Wira mengangkat alisnya seraya menimpali. Paman bilang tubuhku lemah. Jadi, dia menyuruhku tidur di ranjang kamu yang tidur di lantai. Ayah benar-benar pilih kasih. Aku nggak mau jadi putrinya lagi. Maki Lestari sambil mengambil kasur tipis. Setelah Lestari meletakkannya dengan baik, Wira langsung berbaring di atasnya dengan meletakkan kedua tangan di belakang kepala. Lestari pun menariknya dengan kesal sembari mengomel. Apa yang kamu lakukan? Cepat berdiri. Ini tempat tidurku. Wira berbaring dengan santai seraya berkata. Aku sangat capek, nggak mau naik ke ranjang lagi. Aku akan tidur di sini malam ini. Kamu ini, Lestari menggerutu. Kamu tetap harus cuci kaki sebelum tidur. Kalau enggak, selimutku yang akan kotor. Oh, Wira menguap, lalu berkata. Kalau gitu, kamu bantu aku ambilkan air untuk cuci kaki. Nggak mau. Lestari langsung berbalik. Dia tidak akan mengambilkan air cuci kaki untuk Wira karena Wira menyuruhnya membawa urin yang sangat kotor. Beneran nggak mau? Tanya Wira. Iya, kalaupun ayah datang, aku tetap nggak mau ambil. Balas Lestari. Gimana kalau aku membelikanmu jepit rambut emas? Tanya Wira lagi. Lestari terdiam sejenak sebelum menjawab. Kak Wira, airnya mau yang hangat atau panas? Panas sedikit, tambahkan sedikit garam juga, sahut Wira. Kamu lagi-lagi menghamburkan uang. Baiklah, ujar Lestari. Setelah selesai cuci kaki, mereka pun menutup lampu dan berbaring di tempat tidur masing-masing untuk tidur. Tengah malam, Lestari tiba-tiba bertanya dengan antusias. Kak Wira, apa kakak iparku cantik? Enggak, jawab Wira. Hah, semua orang bilang kakak iparku wanita tercantik di Kabupaten Uswal. Kenapa kamu malah bilang enggak cantik? Tanya Lestari. Cantik saja enggak cukup untuk mendeskripsikannya, jelas Wira. Kalau gitu, beritahu aku seberapa menawannya dia, ujar Lestari. Wira menimpali. Dia lebih menawan 10 kali lipat darimu. Terdengar Lestari yang menggertakkan giginya dengan geram. Kemudian, dia berkata. Kalau gitu, lain kali aku akan ke rumahmu untuk melihat seberapa cantiknya kakak iparku. Wira merespons dengan singkat. Dasar Kak Wira jahat. Baru ngobrol sebentar, sudah tidur. Maki Lestari dengan kesal sembari menggertakkan giginya lagi. Keesokan harinya, klang-klang-klang, di toko besi, terdengar suara ketukan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Baja karbon tinggi dilipat, ditempa, dibungkus dengan besi tempa, dan akhirnya menyerupai sebilah pisau treksa. Setelah mengambil penjepit besi untuk mengambil pisau setengah jadi itu, Suryadi menggunakan minyak dan urin hewan untuk mendinginkannya. Sesudah dingin dan selesai dipoles, dia pun memasukkan pisau tersebut ke sebuah sarung. Dengan demikian, pisau treksa yang indah selesai dibuat, begitu pisau tersebut dihunuskan, terlihat bilah yang agak tebal karena dibungkus baja. Selain itu, bilah juga dipenuhi pola air yang indah. Aku telah membuat pisau dan tombak selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku membuat pisau yang begitu indah, ujar Suryadi dengan antusias saat mengamati karya barunya itu. Sebagai seorang perajin, Suryadi sudah membuat begitu banyak tombak dan pisau untuk orang-orang pemerintahan. Namun, tidak ada satupun pisau yang bisa menandingi keindahan pisau buatannya kali ini. Mata Gabrata bersaudara berbinar-binar. Mereka berkata dengan kagum. Pisau ini bahkan lebih indah dari pisau milik bandit. Dodi juga menatap pisau itu lekat-lekat sambil memuji. Pisau ini lebih indah dari pisau hitam milik ayahku. Wira pun terkekeh-kekeh mendengarnya. Pisau treksa adalah puncak penempaan senjata non-api di Atrana. Pisau ini memiliki bentuk dan teknik yang indah. Lestari juga terpesona melihatnya. Namun, dia segera tersadar dan memperingatkan. Pisau ini memang cantik, tapi, harus dicoba dulu, baru tahu ketajamannya.